Pagi ini ada sebuah kabar luar biasa yang pastinya membuat seluruh pensiunan di Indonesia merasa lega dan mungkin juga terkejut saat menyalakan televisi atau membuka ponsel mereka. Di tengah berbagai berita lain, muncul satu pengumuman yang sudah sangat dinanti. Taspen akhirnya secara resmi merilis tabel rapel dan detail kenaikan gaji pensiunan untuk bulan November 2025. Ini bukan lagi sekadar isu atau kabar burung, melainkan sebuah konfirmasi yang telah ditunggu-tunggu selama berbulan-bulan. Setelah sekian lama menanti kepastian, akhirnya saat yang ditunggu tiba juga. Banyak yang selama ini bertanya-tanya kapan sebenarnya rapel cair atau berapa kenaikan yang akan saya terima. Nah, melalui pengumuman terbaru dari Taspen dan beberapa sumber resmi pemerintah, semua kebingungan itu mulai terjawab satu persatu. Ide dan yang paling menarik, ternyata ada perubahan penting dalam sistem perhitungan rapel yang perlu Anda pahami agar tidak salah tafsir atau tertipu oleh kabar palsu yang beredar di media sosial. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, kabar ini membawa napas lega, karena bukan hanya soal angka kenaikan tapi juga soal kejelasan hak yang selama ini menjadi sumber harapan banyak keluarga. Beberapa di antara Anda mungkin sudah mengecek rekening sejak awal bulan, berharap ada tambahan saldo yang masuk. Dan kalau belum terlihat perubahan, tenang dulu. Karena dalam pengumuman kali ini, Taspen memberikan jadwal pembaruan dan tahapan pencairan yang dijelaskan dengan lebih rinci dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang menarik lagi, pemerintah juga menegaskan bahwa kenaikan gaji pensiun kali ini bukan sekadar penyesuaian inflasi, melainkan bagian dari kebijakan kesejahteraan nasional yang diatur secara khusus untuk memperkuat daya beli para pensiunan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Artinya bukan cuma nominalnya yang naik, tapi juga sistem pengaturannya agar lebih cepat, transparan, dan adil bagi semua penerima. Jadi sebelum Anda percaya dengan info di grup WhatsApp atau postingan yang belum tentu benar, pastikan Anda simak video ini sampai habis. Karena di sini kita akan bahas angka resminya, jadwal pastinya, dan alasan dibalik kebijakan kenaikan gaji pensiunan 2025 langsung berdasarkan data dari Taspen dan sumber pemerintah pusat. Sekarang mari kita bahas lebih dalam supaya semua yang menonton bisa benar-benar paham bagaimana sebenarnya proses rapel dan kenaikan gaji pensiunan ini berjalan. Banyak dari kita yang selama beberapa minggu terakhir merasa cemas karena sudah mendengar berbagai versi kabar. Ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang masih ditunda. Bahkan ada yang menyebarkan info bahwa dana belum turun dari pusat. Tapi lewat pengumuman resmi Taspen yang dirilis menjelang awal November tahun 2025 ini, akhirnya kita mendapatkan kepastian yang bisa dijadikan pegangan. Jadi untuk memahami situasi ini dengan jelas, kita perlu kembali ke dasar dulu. Setiap kali pemerintah mengumumkan kenaikan gaji pokok bagi ASN aktif, secara otomatis hal itu juga berdampak pada para pensiunan. Karena gaji pensiun dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir saat seseorang masih aktif bekerja. Ketika gaji pokok naik, otomatis dasar perhitungan pensiun juga naik dan selisih dari bulan-bulan sebelumnya, itulah yang disebut rapel. Biasanya rapel ini mencakup selisih pembayaran dari tanggal efektif kenaikan sampai dengan bulan pencairan yang baru. Dincitar inilah yang selama ini ditunggu-tunggu banyak pensiunan karena jumlahnya bisa cukup besar. Terutama bagi mereka yang sudah beberapa bulan menunggu sejak keputusan kenaikan diumumkan, Taspen sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan hak-hak pensiun ini sebenarnya sudah menyiapkan sistemnya sejak jauh-jauh hari. Hanya saja proses administrasi di tingkat Kementerian dan Perbendaharaan Negara memang tidak bisa dilakukan secara instan. Ada proses validasi data, penyesuaian sistem pembayaran, dan rekonsiliasi dengan instansi asal pensiunan masing-masing. Bayangkan jumlah penerima manfaat dari program Taspen di seluruh Indonesia sudah mencapai jutaan orang. Jadi agar tidak ada kesalahan rupiah pun, semua proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Inilah alasan kenapa beberapa bulan lalu saat masyarakat berharap pencairan bisa dilakukan lebih cepat, Taspen meminta sedikit waktu tambahan untuk memastikan data seluruh penerima sudah benar-benar akurat. Menariknya, tahun 2025 ini ada pembaruan sistem yang cukup signifikan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB memperkenalkan skema digitalisasi baru dalam sistem pembayaran pensiun. Tujuannya adalah supaya penyaluran dana bisa lebih cepat dan transparan. Seluruh data pensiunan kini terintegrasi dalam satu database nasional yang disebut Sistem Informasi Pensiun Terpadu. Dengan sistem baru ini, Taspen tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga secara otomatis memverifikasi data rekening, status penerima, serta jadwal pembayaran tanpa harus melalui proses manual panjang seperti sebelumnya.
Itulah kenapa dalam pengumuman terbaru Taspen berani memastikan bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiun bulan November tahun 2025 ini akan masuk secara bertahap, tapi pasti ke rekening masing-masing penerima sesuai jadwal resmi. Nah, disinilah banyak masyarakat mulai penasaran sebenarnya berapa besar kenaikan yang akan diterima berdasarkan dokumen resmi yang dirilis pemerintah. Rata-rata kenaikan gaji pensiun tahun ini berada di kisaran 8 hingga 12% tergantung golongan dan masa kerja terakhir. Artinya, bagi mereka yang sebelumnya menerima pensiun 2 juta rupiah, kini bisa naik menjadi sekitar 2.200.000 hingga 2.300.000 rupiah per bulan. Dan jangan lupa rapel yang akan cair mencakup selisih dari beberapa bulan ke belakang biasanya dihitung sejak kebijakan kenaikan ditetapkan, yaitu sekitar pertengahan tahun ke-2025. Kalau dihitung total rapel yang akan diterima bisa berkisar antara beberapa ratus ribu hingga beberapa juta rupiah tergantung masa kerja dan golongan. Namun satu hal yang sering membuat bingung adalah jadwal pencairan. Sebagian pensiunan mungkin sudah melihat saldo rekeningnya berubah pada awal November ini, sementara sebagian lainnya belum. Taspen menjelaskan bahwa pencairan dilakukan bertahap berdasarkan wilayah dan kategori pensiun. Ini berarti pensiunan sipil, TNI, dan Polri mungkin tidak menerima pencairan pada tanggal yang sama. Wilayah dengan jumlah penerima terbanyak seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur biasanya menjadi prioritas pertama diikuti oleh wilayah Indonesia bagian timur. Ini dilakukan agar server dan sistem perbankan tidak overload dan proses transfer dana berjalan lancar. Selain itu, ada satu hal penting yang disampaikan Taspen dalam konferensi pers mereka. Mereka meminta agar masyarakat tidak panik jika dana belum masuk pada hari pertama pengumuman. Karena proses pencairan berlangsung selama beberapa hari kerja, dan kadang sistem perbankan juga memerlukan waktu tambahan untuk memproses transfer massal dalam jumlah besar. Yang terpenting, Taspen menegaskan bahwa semua dana sudah disiapkan dan tidak ada penundaan anggaran dari pemerintah pusat. Jadi tidak ada istilah batal cair seperti yang sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu. Sambil menunggu pencairan, pemerintah juga mendorong para pensiunan untuk memperbarui data pribadi mereka. Ini termasuk nomor rekening, alamat, dan status keluarga. Karena salah satu penyebab keterlambatan pembayaran di tahun-tahun sebelumnya adalah adanya data rekening yang tidak aktif atau berubah tanpa pemberitahuan. Sekarang Taspen memberikan kemudahan untuk memperbarui data langsung melalui aplikasi Taspen Mobile atau datang ke kantor cabang terdekat. Petugas Taspen juga sudah diarahkan untuk memberikan layanan prioritas bagi pensiunan lansia agar prosesnya tidak merepotkan. Selain soal teknis pencairan, ada hal yang menarik dari kebijakan kenaikan gaji pensiun tahun 2025 ini. Pemerintah tidak hanya menyesuaikan nominal berdasarkan inflasi, tapi juga memperhitungkan kebutuhan dasar hidup pensiunan yang semakin meningkat. Harga bahan pokok, obat-obatan, dan biaya kesehatan memang terus naik dari tahun ke tahun. Karena itu, dalam perhitungan tahun ini, pemerintah menambahkan faktor kesejahteraan sosial dalam menentukan besaran kenaikan. Artinya ada komponen tambahan yang ditujukan untuk menjaga daya beli pensiunan agar tidak menurun di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Beberapa analis ekonomi juga menilai langkah ini sebagai sinyal positif, karena dengan meningkatkan daya pensiunan secara tidak langsung, pemerintah mendorong perputaran ekonomi lokal. Banyak pensiunan yang menggunakan uang pensiunnya untuk membantu anak atau cucu mereka, membiayai pendidikan, atau sekadar memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan adanya tambahan dari rapel ini, maka konsumsi rumah tangga bisa meningkat dan hal itu berdampak baik bagi ekonomi nasional. Jadi, kebijakan ini bukan hanya bentuk penghargaan bagi jasa para pensiunan, tapi juga strategi ekonomi yang berdampak luas. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa banyak pensiunan yang masih mengalami kendala dalam mengakses informasi resmi. Masih banyak yang mengandalkan kabar dari teman, grup WhatsApp, atau media sosial yang kadang isinya tidak akurat. Karena itu, Taspen bekerja sama dengan berbagai kanal komunikasi publik, termasuk YouTube, media online, dan radio lokal, untuk menyebarkan informasi resmi dengan bahasa yang mudah dipahami. Inilah sebabnya kenapa Anda menonton video ini sekarang agar semua informasi bisa dijelaskan dengan jelas, tidak berbelit-belit, dan berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita bahas sedikit tentang bagaimana sistem rapel ini sebenarnya dihitung. Rapel merupakan selisih dari pembayaran pensiun lama dengan pensiun baru dikalikan jumlah bulan sejak kebijakan kenaikan berlaku. Misalnya kalau kebijakan kenaikan gaji pensiun berlaku sejak Juli tahun 2025,
dan pencairan baru dilakukan pada November tahun 2025. Ini berarti rapel yang diterima mencakup selisih selama 4 bulan. JTI kalau selisih per bulan sekitar Rp200.000, maka total rapel bisa mencapai Rp800.000. Untuk golongan lebih tinggi, tentu jumlahnya bisa jauh lebih besar, dan semuanya dihitung otomatis oleh sistem berdasarkan data Taspen. Satu hal yang perlu digarisbawahi, Taspen memastikan bahwa tidak ada potongan atau biaya administrasi dalam pencairan rapel ini. Semua dana akan masuk langsung ke rekening pensiunan sesuai jumlah yang tertera di slip resmi. Jika ada pihak yang menawarkan bantuan atau meminta biaya untuk mempercepat pencairan itu, patut diwaspadai karena bisa jadi penipuan. Taspen bahkan sudah mengeluarkan peringatan agar para pensiunan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, terutama jika mereka mengaku sebagai petugas dari lembaga tertentu. Dalam pengumuman terbaru ini juga disampaikan bahwa Taspen kini memperkuat sistem pelayanan melalui Digital Service Center di setiap provinsi. Ini adalah pusat bantuan digital yang bisa dihubungi oleh pensiunan tanpa harus datang langsung ke kantor. Lewat layanan ini, Anda bisa menanyakan status pencairan, jadwal pembayaran, atau masalah terkait data dengan cepat. Tujuannya jelas agar semua proses semakin mudah dan tidak membuat para pensiunan harus antri atau menunggu lama. Selain informasi teknis, ada juga sisi kemanusiaan yang tidak boleh kita abaikan. Banyak pensiunan yang menggantungkan harapan pada pencairan rapel ini, bukan semata-mata untuk belanja atau bersenang-senang, tapi untuk kebutuhan yang benar-benar penting, seperti biaya kesehatan, obat-obatan, atau membantu keluarga. Karena itu, momen pencairan ini selalu menjadi hal besar setiap tahunnya. Dan kali ini dengan adanya kepastian dari Taspen dan pemerintah, banyak keluarga yang akhirnya bisa sedikit bernapas lega setelah berbulan-bulan menunggu. Tak hanya itu, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pensiun nasional. Ada rencana jangka panjang yang sedang dibahas antara Kementerian Keuangan, BKN, dan Taspen untuk menyesuaikan skema pensiun agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Artinya, ke depan kenaikan gaji pensiun tidak perlu menunggu waktu terlalu lama setelah kebijakan ESN aktif diumumkan. Dengan sistem baru berbasis digital dan otomatisasi, selisih pembayaran bisa langsung disesuaikan secara berkala. Menariknya, kebijakan ini juga mendapat dukungan dari berbagai asosiasi pensiunan di Indonesia. Mereka mengapresiasi langkah pemerintah yang semakin terbuka dalam memberikan informasi dan mempercepat proses administrasi. Bahkan beberapa asosiasi mengusulkan agar ke depan Taspen bisa menyediakan fitur simulasi perhitungan pensiun secara online, sehingga pensiunan bisa tahu estimasi rapel dan kenaikan mereka tanpa harus menebak-nebak. Ini tentu langkah maju yang akan sangat membantu. Namun di balik semua kabar baik ini, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi palsu. Karena setiap kali ada momen pencairan seperti ini, selalu saja muncul pesan-pesan hoaks yang mengatasnamakan Taspen atau kementerian. Beberapa bahkan menyebarkan tautan palsu yang meminta data pribadi. JET selalu pastikan Anda hanya mengikuti informasi resmi melalui situs Taspen, media pemerintah, atau kanal YouTube yang sudah diverifikasi. Dan tentu saja video ini dibuat bukan hanya untuk memberi kabar bahwa dana akan cair, tapi juga agar para pensiunan memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar proses besar ini. Karena seringkali kita hanya melihat hasil akhirnya saja tanpa tahu bahwa di baliknya ada ribuan pegawai yang bekerja siang malam memverifikasi data agar semua pembayaran tepat waktu. Jadi, ketika uang itu akhirnya masuk ke rekening Anda, itu bukan hanya hasil kebijakan semata, tapi juga hasil kerja keras sistem yang semakin modern dan transparan. Jika Anda perhatikan, tahun ini suasananya memang berbeda. Banyak pensiunan yang merasa lebih tenang karena informasi datang langsung dari sumber resmi. Tidak seperti dulu di mana kabar simpang siur membuat banyak orang khawatir tanpa kepastian. Sekarang setiap kali ada pengumuman Taspen langsung memperbaruinya melalui media resmi mereka lengkap dengan tanggal nilai dan jadwal pencairan per wilayah. Transparansi inilah yang akhirnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola pensiun. Dan bagi Anda yang menonton video ini, semoga kabar hari ini bisa menjadi awal dari berita baik yang Anda tunggu. Karena sesuai pernyataan Taspen, proses pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan November tahun 2025 ini akan selesai seluruhnya paling lambat pada pertengahan bulan, sehingga semua penerima diharapkan sudah menerima haknya sebelum tanggal 20 November.
Jika ada keterlambatan kecil, biasanya hanya disebabkan oleh faktor teknis perbankan atau proses validasi data terakhir. Jadi untuk saat ini yang paling penting adalah tetap tenang. Terus pantau informasi resmi dan pastikan data sudah benar. Jika rekening Anda aktif dan data sudah valid, maka rapel dan kenaikan gaji pasti akan masuk sesuai jadwal. Dan kalaupun belum masuk hari ini, bukan berarti batal cair, melainkan sedang dalam proses antrian pencairan nasional yang sudah dijadwalkan. Pada akhirnya, penting untuk kita pahami bersama bahwa kenaikan gaji pensiun ini nilainya lebih dari sekadar tambahan uang di rekening. Ini adalah simbol nyata penghargaan negara atas pengabdian panjang Anda semua. Pemerintah sangat menyadari bahwa menjamin kesejahteraan di masa pensiun merupakan bentuk penghormatan tertinggi atas jasa-jasa para ASN, TNI, dan Polri yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk bangsa dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan di tahun 2025 ini diharapkan benar-benar bisa menjadi tonggak baru, sebuah langkah awal untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang jauh lebih layak, adil, dan berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang.